Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk adik-adik yang manis di rumah. Puji Tuhan, di pagi hari ini orang lagi boleh bersama dalam ibadah sekolah minggu online. Yang pada pagi hari ini Enci Ebi boleh ditemani oleh Enci Ingrid. Halo adik-adik. Dan teman kita Majesty. Hai. Nah adik-adik, saat ini kita akan buka ibadah kita dengan doa. Dan untuk doa akan dibawakan oleh Enci Ingrid. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu di hari Minggu ini, karena hari ini, di Minggu pagi ini kami akan beribadah kepadamu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, memimpin ibadah sekolah minggu online dari pertama hingga boleh berakhir dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan membawakan puji-pujian, dan pujian yang pertama, Allahku besar. Ya. Semua bangkit berdiri adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Semua semangat memuji Tuhan ya adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yeay, puji Tuhan. Tanganku ada dua, yang paling ajaibnya, susun dan kulipat.
Saat ini adik-adik siapkan Alkitab di rumah. Kita akan berdoa untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk di hari Minggu ini kami diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab. Kiranya Roh Kudus menuntun kami semua sehingga kami boleh mengerti apa maksud kehendak firman Tuhan untuk kami berlakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sekarang tolong semua baca Alkitab. Semua buka Alkitab, pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Jadi, Ci ulangi, pembacaan Alkitab terdapat di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Kita mulai. Di bawah judul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, adik-adik yang manis di rumah, kita akan mendengarkan cerita Yusuf. Nah, kita akan dengarkan ceritanya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini, aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu, Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya.
Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku ini pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, adik-adik di rumah, tadi orang sudah dengar cerita tentang firman Tuhan. Encik Evi, cerita tentang apa kan itu firman Tuhan tadi? Ya, Ci Ingrid serta adik-adik yang manis di rumah, tadi orang sudah dengar cerita tentang Yusuf yang walaupun dia sudah oleh saudara-saudaranya sudah berbuat jahat kepadanya, tetapi adik-adik tahu Yusuf tidak pernah menaruh dendam pada saudara-saudaranya. Dia tetap memberi maaf walaupun tapi saudara-saudara sebagai kejahatan pada dia. Berarti Encik Evi itu Yusuf mengasihi kan Ya, saudara-saudara benar. kan? Dia suka mengampuni. Nah, adik-adik belajar dari firman Tuhan yang sudah orang dengarkan tadi lewat cerita Alkitab, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus, dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Nah, untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, mari orang ambil contoh Pak Yusuf yang suka apa, Cik Ingrid? Mengasihi. Suka mengasihi, juga suka mengampuni. Dia tidak menaruh dendam pada saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan terdapat dalam Matius 6 ayat 14. Sekali lagi, Matius 6 ayat 14. Bunyinya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga
akan mengampuni kamu juga. Sekarang adik-adik, kita tutup Alkitab, torang menghafal bersama-sama. Ya, kita mulai. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Adik-adik, siapkan persembahanmu saat ini. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi bersama-sama, Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur limpah banyak terima kasih kepadamu, karena kami boleh beribadah, ibadah online di pagi hari ini. Kami bersyukur dengan apa yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Lewat ibadah yang kami sudah laksanakan, kami boleh membaca Alkitab, kami boleh mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan Yesus. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu di rumah. Engkau kiranya memberkati kehidupan anak-anak ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Mereka belajar dari rumah, Engkau kiranya menolong, memberikan mereka hikmat, mereka kepandaian Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, buat orang tua mereka, mama dan papa mereka Tuhan, yang mendidik, menjaga mereka Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati mereka dalam segala hal. Tuhan Yesus Bapa kekal dalam kerajaan sorga, buat juga guru-guru sekolah minggu yang berada di Jemaat Shalom Karompasan. Engkau melihat keberadaan hidup kami semua Tuhan. Engkau juga yang akan memberkati bagi enci-enci dan engku-engku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tadi juga kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan itu kiranya mendapatkan berkat. Dan apapun yang kami berikan di pagi hari ini, itu boleh terpakai guna hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Engkau kiranya mendengar dan menyambut doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik dan para orang tua di rumah, diucapkan banyak terima kasih karena sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online di hari Minggu ini. Dan diundang semua bangkit berdiri, kita menyanyi bersama-sama, selamat datang.